Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 yang berbahagia. Pada video kali ini kembali saya hadir belajar bersama, kita belajar bersama untuk membahas bagaimana cara mengerjakan LK 2.2, yaitu lembar kerja tentang penentuan solusi. Nah, saya tidak bosan untuk selalu menyampaikan bahwa tanggung jawab menyampaikan materi ini ada di dosen masing-masing di kelas ibu bapak mahasiswa semua, di kelas ibu bapak ya. Maka dari itu jika ada perbedaan apa yang saya sampaikan dengan yang disampaikan oleh bapak ibu dosen, mohon ditakwimi diikuti yang disampaikan dosen ya, karena pada akhirnya beliaulah yang memberikan penilaian. Ya, materi ini sekedar berbagi sebagai alternatif referensi saja agar ibu bapak mahasiswa masuk kelas tidak dengan kertas kosong tapi sudah ada coretannya. Ya, itu saja. Dan semoga bermanfaat. Yang penting para pemirsa dari Sabang sampai Merauke, yang penting jaga kesehatan, jaga kesehatan. Ya, semoga sukses dan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Baik, kembali ke materi ini. Jadi kita berada di mata kuliah kedua yaitu pengembangan perangkat pembelajaran dan LK 2.2 penentuan solusi ini ada di langkah kelima. Kita sudah sampai di langkah kelima. Ya. Jadi secara keseluruhan mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran atau desain pembelajaran inovatif ini ada 4 langkah, diselesaikan 14 hari, 96 jam pelajaran, dan kita berada di sini ya 3 hari 21 JP yaitu menentukan solusi. Ya, ada 3 hari ya. Jadi ini yang ada di Juknis di tanggal 16, bukan tanggal 16 ya, maaf, hari ke-16. Ini ada 4 yang harus dilakukan oleh mahasiswa ya. Yang ini boleh dibaca ini. Saya meringkas ya, melakukan kajian literatur dan wawancara untuk bisa menentukan solusi. Jadi penentuan solusi melalui kajian literatur dan wawancara. Setelah kemarin kita sudah punya banyak alternatif solusi, dari hasil eksplorasi itu kita banyak punya alternatif solusi, maka ini harus kita tentukan solusinya yang mana ya. Nah, di hari ke-17 dan 18 ditulis di sana memang 2 hari ya. Itu ada 2 kegiatan, melakukan diskusi untuk penentuan solusi ya, lalu melakukan presentasi. Jadi gini ya, di antara alternatif solusi itu lakukan kajian literatur dan wawancara itu di hari ke-16, diskusi dengan teman-teman sekelas dengan dosen itu di hari ke-17 ya. Lalu ada presentasinya boleh di hari ke-17 juga boleh dan 18 juga boleh tergantung situasional. Yang penting sudah diberi kesempatan 2 hari ini. Nah, kalau begitu kita mengerjakan LK 2.2 di hari keberapa? Kira-kira ya hari ke-16 sebagian dan hari ke-17 sebagian penentuan solusi. Ya. Baik. Kalau para mahasiswa download di LMS tentang form LK 2.2, maka akan memperoleh form seperti ini ya. Jadi di Juknis itu namanya menentukan solusi, tapi saya lebih senang penentuan solusi ya, karena sejak kemarin itu kata-katanya kan identifikasi masalah, bukan mengidentifikasi masalah, bukan, tapi identifikasi masalah. Ini ya penentuan solusi. Seperti tadi langkahnya juga namanya penentuan solusi ya. Ya, ini kolomnya. Kalau kita kaitkan dengan LK 2.1, kita coba bandingkan, maka ada keterkaitan isian eksplorasi alternatif solusi ini masih kita gunakan untuk mengisi kolom yang ini ya di LK 2.2. Ini sambungannya, keterkaitannya. Ya. Nah, ini tentu ada 2 nomor pasti ya, karena kita sudah menentukan 2 masalah ya, yang kita pilih untuk diselesaikan. Ini pasti ada 2 nomor. Masalah pertama, masalah kedua. Ya, ini eksplorasi alternatif solusinya seperti ini. Lalu solusi yang relevan ini nanti intinya di sini. Di antara alternatif solusi yang ada 12 alternatif solusi misalnya, atau 15 alternatif solusi dari LK 2.1 kemarin, yang kita pilih yang mana? Ini nanti intinya di sini. Lalu solusi yang relevan itu kita analisis. Ya. Nah, saya mohon maaf, yang ini kelihatannya menurut saya kok tidak tepat ya.
Tetapi saya mohon maaf, saya tidak berani mengatakan tidak tepat ya, tapi saya hanya menurut pemahaman saya, karena ini agak overlap dengan ini. Biasanya kita mengerjakan itu setelah jawabannya ketemu, seperti di LK 2.1 itu, eksplorasinya ketemu, kita diminta menganalisis. Sejak kemarin LK 1.1 juga begitu, 1.2 juga begitu. Ya. Jawaban kita, samping kanannya pasti menganalisis. Seperti ini di LK 2.2. Jawaban kita adalah ini, solusi yang relevan, lalu kita tetap diminta menganalisis, mengapa ini. Tapi kok ada kolom lagi, kok analisis alternatif solusi. Nah ini kelihatannya kok menurut saya apa salah apa ya. Maka dari itu konsultasikan dengan dosen ya. Kalau sepakat dengan dosen kolom ini tidak ada ya, saya pikir tidak masalah karena yang melakukan penilaian nanti adalah dosen dari ibu bapak semua. Ya, baik. Nah, kalau kita merujuk penilaiannya, kita selalu ya ingin memperoleh poin 4 ya. Jadi kerjakan semua kolomnya terisi dengan bahasa yang baik dan benar. Ini. Ya, mari kita lihat ya. Jadi menentukan solusi. Yang pertama eksplorasi alternatif solusi seperti saya katakan tadi ini terkait dengan LK sebelumnya, LK 2.1 ya. Diambil dari LK 2.1 eksplorasi alternatif solusi. Nah, ini yang intinya kita di sini. Solusi mana yang kita pilih? Saya mencoba melirik ya, tahapan berikutnya besok itu apa? Itu kalau kita intip, tahapan berikutnya itu gini. Mendesain pembelajaran inovatif sesuai dengan akar masal, menyusun RPP dan sebagainya ya. Jadi membuat rencana aksi, maka nanti dari alternatif solusi itu yang dipilih adalah solusi-solusi yang bisa diperankan oleh seorang guru. Sekali lagi, solusi-solusi yang bisa diperankan oleh seorang guru. Nanti akan saya dalami lagi ya, karena ada solusi yang nggak bisa dilakukan oleh seorang guru. Contoh apa peningkatan kualitas sarana prasarana media pembelajaran. Ya. Sorry, kualitas sarana prasarana untuk menunjang media pembelajaran. Ruangannya harus begini ya, laboratoriumnya harus begini. Kalau itu kewenangannya kepala sekolah. Jadi ini dipilih yang bisa dilakukan oleh seorang guru, bukan yang dilakukan oleh orang tua siswa, bukan ya. Yang dilakukan oleh kepala sekolah, bukan. Yang dilakukan oleh dinas pendidikan, bukan. Tapi yang bisa dilakukan oleh seorang guru. Ya. Maka nanti milihnya yang begitu tipsnya. Ya. Ini kalau kita lirik ya, yang tahapan berikutnya. Ini penting melirik tahapan berikutnya. Ya. Nah, lalu analisis penentuan solusi adalah seperti biasanya kita menganalisis mengapa solusi tersebut yang dipilih. Ya, mengapa solusi tersebut yang dipilih. Kalau yang ini menurut saya sih enggak sih, karena enggak nyambung dengan sebelah kiri, kolom sebelah kiri. Tapi tetap disampaikan kepada dosen ya, di tempat ibu bapak. Ya, baik ini contoh. Ya, oke masing-masing kolom ya, kita lihat. Nomor 1, motivasi yang rendah itu tidak saya contohkan. Saya pilih yang nomor 2 selalu karena dari 2.1 saya sudah memilih yang masalah nomor 2. Eksplorasi alternatif solusi berdasarkan kajian literatur dan wawancara yang dilakukan, alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah siswa mengalami kesulitan memahami materi titik-titik. Saudara-saudara, Bapak Ibu mahasiswa, siswa mengalami kesulitan memahami materi titik-titik, masalah ini itu 11-12 atau hampir mirip dengan siswa belum menguasai materi titik-titik. Itu sama ya. Setelah dieksplorasi itu alternatif solusinya adalah 1, guru melakukan pembelajaran yang inovatif. 2, guru menggunakan media pembelajaran yang inovatif. 3, guru melaksanakan pembelajaran kontekstual. 4, guru memanfaatkan sumber belajar berbasis TIK. 5, penyediaan sarana pembelajaran untuk menunjang penggunaan media. 6, penyediaan sarana untuk mengakses sumber belajar berbasis TIK. Nah, dan sampai 15 ya mungkin ya kemarin hasil eksplorasinya, karena saudara berkesempatan mengeksplorasi yang sesungguhnya. Kalau saya kan hanya memberi contoh, cukup ini. Nah, lalu solusi yang relevan. Solusi yang relevan ini berdasarkan apa? Dari tetap kajian literatur, dari wawancara, dari diskusi dengan teman di hari ke-17. Ya, ternyata kita ketemu misalnya solusinya peningkatan pemahaman siswa pada materi titik-titik melalui pembelajaran problem based learning berbantuan media virtual reality. Ya, misalnya ini. Kenapa kok terilhami ini? Nah, solusi ini
Bisa salah satu dari yang ada di sini, eksplorasi ini salah satu bisa, atau menggabungkan beberapa alternatif menjadi satu bungkus yang bisa mewakili 2 atau 3 solusi, jika bisa. Yang jelas ini adalah peran guru untuk melakukannya. Jangan, tipsnya ya, Ibu Bapak jangan memilih solusi yang keenam, penyediaan sarana untuk mengakses sumber belajar berbasis TIK. Wah, ya nanti untuk tahap berikutnya Ibu Bapak akan kesulitan. Rencana aksinya ya pengadaan sarana prasarana, bukan guru itu bukan guru. Itu tugasnya manajemen sekolah, kepala sekolah bersama Wakasek sarana prasarana. Ya. Nah, ini misalnya kenapa ada berbantuan media virtual reality. Toh faktanya nanti ini saya mengutip di sini ya, di tahapan berikutnya itu kok ada media pembelajaran, memang bebas ya, media pembelajarannya bebas, tetapi ini dihimbau, ditekankan pada pemanfaatan media berbasis artificial intelligence, augmented reality, dan virtual reality. Nah, misalnya seperti ini. Atau yang dari teman-teman ekonomi bisa saja ya, peningkatan pemahaman siswa pada materi pasar modal melalui pembelajaran problem based learning berbantuan sumber belajar laboratorium pasar modal, misalnya seperti ini. Ya. Lalu dianalisis ya, analisis penentuan solusi. Jadi mengapa kita memilih ini? Ya, penentuan solusi didasarkan pada alasan sebagai berikut. Satu, problem based learning amat tepat dan sesuai dengan karakteristik materi titik-titik yang menjadi masalah. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran berbasis virtual reality akan memudahkan siswa dalam memahami materi titik-titik. Tiga, guru telah memiliki kompetensi dalam membuat dan menggunakan media pembelajaran berbasis virtual reality. Kalau gurunya belum bisa, ya jangan menggunakan ini. Belum bisa, jangan. Lalu yang keempat, sarana dan prasarana kelas dan sekolah memungkinkan untuk diterapkannya metode pembelajaran tersebut. Ditambah analisis lagi, lebih panjang juga bagus. Apa itu contoh analisis yang lebih panjang? Jika menggunakan metode ini, solusi ini, maaf. Jika menggunakan solusi ini, maka dampaknya akan begini. Kalau solusi ini tidak dilakukan, dampak negatifnya akan menjadi seperti ini. Itu juga akan lebih bagus, memperkaya, ya, memperkaya. Nah, itu ya. Kalau yang analisis alternatif solusi kok kelihatannya tidak ya. Itu. Nah, sedikit Ibu Bapak ya, sebagai bonus penjelasan di sini saya tambahi bonus tentang PTK sedikit ya. Karena ternyata penentuan solusi ini kok mirip tahapan penelitian tindakan kelas ya. Walaupun saya tidak menemukan kalau di search di Juknis, di find atau search, saya ketik penelitian tindakan kelas tidak ketemu. Tetapi yang saya temukan adalah apa ya, riset sederhana. Kalau tidak salah ada itu, tulisan riset sederhana. Ya, maaf karena saya hanya sebagai pembaca, bukan penyusun Juknis itu, hanya sebagai pembaca. Nah, kalau di tahapan penelitian tindakan kelas itu kan awalnya ada masalah, fenomena gap yang nyata terjadi. Ya, bukan omong kosong atau fitnah, tetapi fakta dibuktikan dengan data. Ibu Bapak juga kemarin melakukan seperti itu, ya, diidentifikasi masalah, menemukan seperti itu. Lalu diidentifikasi agar ketemu penyebabnya. Kemarin sudah melakukan itu, ya. Lalu berikutnya argumentasi teori tentang solusi yang dapat dilakukan, didukung dengan penelitian yang pernah ada. Ya, teori, penelitian yang pernah ada, bahkan kalau di kita masih dengan wawancara dengan para guru, pengawas, kepala sekolah untuk menentukan solusi yang dapat dilakukan. Ya, lalu argumentasi tentang rencana tindakan yang dipilih atau solusi yang dipilih. Jadi tadi eksplorasi solusi, ini terus menentukan solusi yang dipilih. Ya, lalu alasan pentingnya penelitian dilakukan. Nah, ini kalau penelitian tindakan kelas kan begitu. Ya, lalu dampak negatif kalau tindakan tidak dilakukan dan dampak positif setelah tindakan dilakukan. Nah, ini untuk tadi analisis penentuan solusi tadi. Ya, pengapa solusi itu yang dipilih bukan yang lain ya. Lalu dampak positifnya apa kalau dilakukan, dampak negatifnya kalau tidak dilakukan nanti seperti apa. Nah, ini tahapan awal penelitian tindakan kelas memang seperti ini. Baru nanti melakukan tindakan. Nah, setelah rencana tindakannya jadi kan melakukan tindakan. Begitu ya. Mirip-mirip. Saya tidak berani mengatakan bahwa ini adalah penelitian tindakan kelas yang kita lakukan ini, tidak. Tetapi kok mirip. Gitu. Saya belum berani mengatakan itu. Yang ada adalah di situ ada tulisan riset sederhana. Riset sederhana. Ya. Lalu saudara diminta mempresentasikan riset sederhana ini. Nah, terlepas dari itu semua, saya memandang bahwa ibu bapak mengajar itu harus betul-betul berdasarkan karakteristik siswa.
ya, karakteristik materi. Tidak bisa pinjam RPP teman diterapkan di kelas ibu bapak. Itu ternyata tidak bisa. Nah, mengapa mata kuliahnya di PPG itu kok ada desain pembelajaran, lalu pembelajaran inovatif? Karena memang itulah yang dilakukan sehari-hari oleh seorang guru. Merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran. Untuk bisa merancang dan melaksanakan harus punya bekal. Bekalnya di mana? Analisis materi ajar berbasis masalah atau yang disebut pendalaman materi. Demikian sekedar penutup bonus penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan selalu. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.